Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jenis climb meter. Jenis climb meter sendiri ada banyak ya, diantaranya adalah AC climb meter. Jadi kalau AC climb meter ini, sesuai dengan namanya, dia dikhususkan untuk dapat melakukan pengukuran pada arus AC atau arus bolak-balik. Jadi misalkan pengukuran arus AC itu ya seperti di rumah atau di gedung, di pabrik seperti itu ya. Itu umumnya itu menggunakan arus AC, dan beberapa tipe AC climb meter ini juga biasanya disediakan opsional berupa konektor input fleksibel AC yang dapat mengukur arus di atas 1000 ampere. Jadi untuk mengukur ukuran kabel yang besar. Lalu ada juga AC DC climb meter. Jadi kalau AC DC climb meter ini selain dia bisa mengukur AC, dia juga bisa mengukur arus DC atau arus arah ya. Dan biasanya range-nya itu berkisar di mulai dari 100 ampere ya sampai dengan tertingginya mungkin ada yang 2000 ampere. Dan untuk tegangannya juga dia bisa mengukur tegangan ya, biasanya maksimal di 600 volt. Ada juga yang sampai 1500 volt AC atau DC. Lalu ada AC power climb meter. Nah, jadi kalau AC power climb meter ini itu adalah climb meter yang selain bisa mengukur arus AC, dia juga bisa mengukur power atau bisa mengukur daya ya. Seperti materi kita di materi sebelumnya, kalian pasti sudah tahu ya daya itu apa. Jadi dia bisa mengukur daya, baik itu daya semu, daya aktif ataupun daya reaktif. Dan misalnya ini tuh cocok untuk penggunaan di kegiatan audit ya, audit penggunaan kelistrikan ataupun misalkan user ingin mengetahui daya suatu beban listrik. Lalu ada juga AC leakage climb meter. Nah, AC leakage climb meter ini adalah climb meter yang dikhususkan untuk mendeteksi kebocoran arus listrik. Nah, untuk kebocoran arus listrik ini sendiri itu apa? Itu sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Mungkin kalau kalian lupa, kalian bisa back ke materi sebelumnya. Nah, sebetulnya untuk AC leakage climb meter ini itu metode pengukurannya sama dengan AC climb meter pada umumnya, hanya saja range-nya itu lebih kecil. Karena biasanya range dari arus bocor atau leakage ini itu berkisar di miliampere, dan biasanya ada yang sampai 0,1 miliampere, itu biasanya sangat kecil sekali. Jadi berbeda dengan AC climb meter biasa ya. Kalau AC climb meter biasa itu biasanya dia bisa mengukur dari 1 ampere. Dia tidak bisa mengukur di miliampere, di bawah 1 miliampere ke bawah. Untuk aplikasi penggunaan climb meter, ini tentunya sudah bisa kita ketahui ya dari fungsi-fungsinya. Yang pertama tentunya untuk melakukan pengukuran arus listrik ya tanpa harus memutuskan kabel. Lalu juga ada fungsi hold pada tang ampere, biasanya ini fungsinya hold ini untuk menahan hasil pengukuran. Jadi misalkan ketika hasilnya sudah stabil, kita bisa menggunakan tombol hold untuk menahan hasil pengukuran. Lalu juga biasanya juga ada fungsi filter ya. Fungsi filter ini biasanya untuk mereduksi distorsi ya, distorsi atau frekuensi yang masuk ke dalam pengukuran kita, itu kita filter, jadi kita hilangkan dulu. Jadi supaya pengukuran itu lebih akurat ya. Jadi misalkan ketika kondisinya filternya off 102 ampere dengan asumsi terdapat frekuensi yang masuk ke dalam beban listrik. Lalu kita nyalakan, nanti hasilnya itu akan menurun ya karena sudah mengeliminasi frekuensi yang tidak diinginkan. Lalu juga ada fungsi pengukuran tegangan ya. Jadi biasanya tang ampere sekarang ini sudah disediakan port untuk mengukur tegangan ya. Ada dua, plus minus atau warnanya bisa merah atau hitam. Ini caranya sama seperti menggunakan tang ampere ya. Kita paralel atau kita tusukkan ke beban listrik yang ingin kita ukur. Lalu ada juga fungsi pengukuran resistansi, continuity, dan dioda ya. Kalau continuity ini bisa untuk melakukan untuk ngetes sambungan ya, untuk mengecek sambungan apakah kabel ini itu tersambung ya, apakah ada yang putus atau tidak. Lalu pengukuran resistansi ya, ini untuk mengetahui nilai resistan atau ohmnya dari suatu beban. Lalu pengukuran dioda ya, untuk mengukur tegangan diodanya. Kemudian tampilan dari tang ampere ya seperti ini ya tampilannya. Misalnya kalau tang ampere sekarang ini sudah dilengkapi dengan layar LED. Ini untuk mempermudah pembacaan hasil pengukuran. Lalu kemudian tang ampere sekarang pun itu sudah lebih canggih ya. Jadi di tang ampere itu sudah banyak fitur-fitur komunikasi yang bisa kita dapatkan. Nah, fitur komunikasi ini itu bisa berfungsi untuk menyimpan data, mentransfer data ke komputer ataupun ke handphone ya. Salah satunya kalau di Hioki itu dia memiliki fitur Bluetooth. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengambil data dari tang ampere ke handphone kita melalui aplikasi. Terus juga di merek-merek lain pun juga sudah ada ya, seperti di Fluke, kemudian Covin Arnox, Kyritsu juga ada. Jadi sekarang ini sudah makin canggih ya tang ampere itu. Jadi fitur ini tuh bisa mempermudah user dalam hal pelaporan data. Karena biasanya user itu kan dia biasanya mencatat
secara manual ya. Kalau ada bantuan aplikasi, jadi dapat meminimalisir kesalahan penulisan dan laporannya pun lebih akurat.